Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Selamat berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di kelas 1 pada semester 2 ini. Bagaimana kabarnya? Pasti menyenangkan ya setelah berlibur dan berlebaran bersama keluarga. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku semuanya, tidak terasa kita sudah memasuki pelajaran 8. Kita akan melanjutkan materi di pelajaran 8 ini mengenai membuat karya seni dari bahan alam. Kira-kira yang seperti apa ya bahan alam itu? Mari kita pelajari selanjutnya. Nah, anak-anakku semua, tahukah kalian bahwa di dalam membuat kerajinan itu terdiri dari berbagai jenis bahan, ya. Dari alam itu ada bahan-bahan yang sifatnya itu keras. Sekarang kita mari mengenal bahan keras. Apa yang dimaksud dengan bahan keras? Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan sering digunakan untuk membuat suatu kerajinan. Bahan keras itu ada yang berasal dari alam dan juga ada bahan keras buatan manusia. Sekarang kita akan mempelajari contoh-contoh bahan keras itu seperti apa ya. Yang pertama ada dari alam. Contoh-contohnya seperti cangkang telur, kulit jagung, biji-bijian, serta kulit kerang. Sedangkan contoh bahan keras buatan manusia, misalnya kaleng, botol kaca, plastik, serta besi. Nah, bahan-bahan ini bisa kita pergunakan untuk membuat suatu karya kerajinan. Nah, sekarang kita mari mengenal jenis-jenis bahan dari alam. Yang pertama ada cangkang telur. Tentunya kalian sudah mengenal ya di rumah. Yang kedua ada kulit jagung. Yang ketiga ada berbagai macam biji-bijian atau kacang-kacangan. Dan yang keempat adalah cangkang kerang ya. Cangkang kerang ini dihasilkan dari sisa-sisa hewan dari laut. Selanjutnya kita akan mengenal bahan buatan manusia yang bisa diolah oleh kita untuk membuat suatu kerajinan. Yang pertama ada kaleng-kaleng bekas ya, bisa bekas minuman, bekas susu, bekas biskuit. Lalu yang berikutnya ada botol kaca, bisa botol plastik bekas, air mineral. Selanjutnya plastik berupa kresek atau juga bisa plastik berupa bekas atau limbah sisa-sisa dari jajanan seperti ciki, permen, coklat. Nah, bungkusnya itu bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Dan yang terakhir ini adalah besi kawat ya, bisa juga dimanfaatkan untuk membuat suatu kerajinan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian mengetahui jenis-jenis bahan dari alam dan buatan yang bisa dibuat untuk membuat suatu kerajinan, berikut adalah contoh hasil dari kerajinan dengan menggunakan bahan alam. Contoh yang pertama dari limbah atau bekas cangkang telur, bisa dihias ya, lalu bisa berguna juga dijadikan pot mungil. Yang keduanya ada limbah atau cangkang atau kulit jagung, bisa dibuat kerajinan menjadi bunga. Nah, yang selanjutnya ini adalah limbah atau sisa-sisa hewan yang sudah mati ya, berupa kerang, aneka macam kerang. Bisa dibuat berbagai macam hiasan ya.
Bisa dibuat tirai, hiasan lampu, dan berbagai macam lainnya. Dan yang terakhir ini adalah biji-bijian, ya, seperti berbagai macam mozaik atau hiasan dinding. Bagaimana kalian bisa membuatnya di rumah? Tentu bisa ya. Selanjutnya, contoh kerajinan dari bahan buatan. Yang pertama, plastik kresek ya, bisa dibuat kerajinan berupa bunga. Lalu ini yang keduanya dari kawat atau besi ya, bisa dibuat menjadi berbagai macam hiasan meja. Lalu dari botol-botol bekas bisa ditempel-tempel menggunakan manik-manik, biji-bijian atau hiasan lainnya, bisa juga digambar. Dan yang terakhir ini adalah contoh kerajinan dari kaleng-kaleng bekas ya. Dibuat sedemikian rupa jadi hiasan dinding. Lucu-lucu ya. Anak-anakku semuanya yang soleh-soleha, sampai di sini dulu materi kita hari ini mengenai mengenal berbagai jenis bahan yang sifatnya keras, baik itu dari alam ataupun buatan manusia. Bahan-bahan tersebut tentunya bisa dibuat suatu karya, ya. Bagaimana, mudah bukan membuatnya? Ya, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.